eh, Hari Raya Waisak yang akan kita peringati atau rayakan pas bulan ini nanti tanggal 26 Mei ini ya Romo. Ini Hari Waisak sebagai salah satu dasar ya, dasar bisa dikatakan adanya agama Buddha itu sendiri. Ya karena Waisak itu sendiri kalau dalam perayaan-perayaan seperti ini sebenarnya lebih ke introspeksi diri ya, lebih ke introspeksi diri sebenarnya. Selama Waisak tahun lalu sampai Waisak tahun ini hampir seperti tahun baru ya, ketika meditasi sebelum itu apa aja sih selama ini yang sudah saya capai, apa aja yang selama ini sudah saya praktekkan dari ajaran Buddha itu sendiri, agama yang saya pelajari ini sendiri. Bukan hanya ketika itu hanya sebagai intelektual semata, karena Buddhis itu bukan hanya mengajarkan orang menjadi pandai dan pintar, tapi bagaimana melepaskan semua jenis keterikatan dan kemelekatan itu. Ketika benar-benar praktek Buddhisnya semakin mendalam, berarti hidupnya semakin sederhana. Hidupnya semakin sederhana, istilahnya perilakunya harus semakin sesuai benar-benar seperti manusia pada umumnya, manusia seutuhnya. Karena kalau di Buddhis itu kan jenis-jenis manusia berbeda-beda kan. Ada yang manusia peta, manusia seperti makhluk-makhluk peta, manusia tirajana itu manusia hewan, manusia dewa itu manusia yang tapi perilakunya sudah lebih baik dari manusia. Nah, itu manusia yang tirajana itu benar-benar manusia tetapi tidak bersikap manusia. Bagaimana sih kita sebagai umat Buddha itu dengan praktek yang kita pelajari itu membuat diri kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya, bahkan manusia dewa, bahkan kita mendapatkan satu pencerahan atau keseimbangan batin itu Romo. Jadi lebih ke introspeksi diri setiap di peringatan itu. Selain hari Katina, perayaan Katina, sebenarnya hari-hari lain lebih ke dalam. Kalau hari Katina dia harus action, melakukan. Iyalah, kalau ini dibandingkan tadi dengan macam tahun baru gitu, ada introspeksi atau evaluasi. Apakah di dalamnya juga ada resolusi? Biasa ke tahun baru gitu ya, apa resolusi ke depan gitu, ya. Bisa harapan ya? Sudah pasti ada, karena memperingati di situ juga ketika Sang Buddha Mahaparinibbana atau meninggal tadi, pesan terakhir itu yang menjadi satu motivasi dan spirit kita, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Buddha memberikan pesan terakhir sebelum Mahaparinibbana, karena ketika Buddha itu mau meninggal atau Mahaparinibbana, dia sudah tahu. Dia berbaring di situ, para muridnya semua berkumpul, dia berpesan di dalam bahasa Pali yang berbunyi Yawadhamata Sangkara apa Madina Samadita, bahwa segala sesuatu yang tersusun, yang terkondisi di dunia ini tidak kekal, akan mengalami perubahan. Maka kalian harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Apa Madina Samadita, berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini gitu. Jadi karena kita menyadari waktu terus berputar, yang terkondisi di kehidupan kita ini berubah, maka kita harus dengan diri kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Baik. Terima kasih, saya sudah menangkap poinnya, setidaknya untuk diri saya sekarang. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang menarik juga bahwa ada kesempatan yang rohani ya seperti ini, yang spiritual, untuk evaluasi dan untuk apa itu tadi kan? Semangat kembali merefleksikan diri, merencanakan ke depan dan harus berbuat apa, dan itu secara rohani gitu ya. Nah, aku pun jadi lihat iman kami gitu, apakah ada hari raya yang sifatnya untuk ini? Nah, lebih pada kulihat di tahun barunya, bukan di perayaan rohaninya, tapi tahun baru itu yang dimaknai secara rohani. Ada beda sedikit kan? Nah, iya, itu menarik sekali. Baik, terima kasih lagi atas penjelasannya. Nah, kita kan ini dalam konteks keberagaman ini kan. Nah, syukurlah saya sudah menangkap poin, ada yang baik yang sudah saya pegang sekarang, bahwa itu penting sekali secara rohani juga kita harus
melakukan apa yang dijelaskan tadi semua. Nah, pesanlah saya dugai yang menurut refleksi Bante dari perayaan ini sendiri, makna yang sangat berharga tadi yang bisa menyumbang demi toleransi di Indonesia ini bagaimana? Ya, salah satunya di situ ketika di perayaan ini kan kita sebagai umat Buddha dituntut untuk praktek yang namanya moralitas sila. Dari sila itu bagian syarat awal dan syarat utama sebagai seorang umat Buddha itu mencapai satu tingkatan ya secara lebih baik secara spiritual. Di situ adalah moralitas, yaitu kalau yang moralitas, kalau 5 sila tadi kita tidak melakukan, tetapi ternyata di Buddhis itu bukan hanya tidak melakukan tetapi harus melakukan. Selain kita tidak membunuh, kita juga harus memancarkan cinta kasih, membantu orang lain, membantu makhluk lain, orang lain di sekitar kita. Karena di Buddhis kalau istilahnya positifnya untuk orang-orang di sekitar kita dituntut untuk memancarkan cinta kasih dan membantu semua makhluk di sini. Bahkan bukan hanya manusia. Karena kita praktek cinta kasih, praktek agama kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh ataupun hanya agama kita ataupun hanya negara kita, tetapi semua makhluk, bahkan yang bukan manusia pun harus dijaga dan saling menjaga di situ. Ketika kita menyakiti orang lain, berarti iman kita atau spiritual kita menurun sebenarnya. Kalau kita mengganggu orang lain pun otomatis menurun, merusak alam, justru sebenarnya merusak diri kita, kualitas diri kita semakin turun. Nah, itu kita sebesar apapun kita taat kepada agama kita, tetapi kita tidak menjaga orang-orang di sekitar kita, sebenarnya kita tidak bisa dikatakan orang beragama. Karena orang beragama di Buddhis itu bukan mengaku oh saya Buddhis, walaupun dia tidak pernah ke wihara, tidak pernah nampak, tapi praktek ajaran Buddhanya itu lebih real, lebih nyata, itulah orang Buddhis. Karena untuk menjadi Buddhis itu tidak perlu beragama Buddha, tetapi kita menjalankan moralitas, dana, samadhi itu Buddhis itu sendiri, Buddha itu sendiri kan satu pencapaian. Buddha artinya kan yang telah sadar. Berarti seseorang yang meninggalkan praktek-praktek salah, dia menjalankan praktek-praktek yang sudah sesuai, yang benar, itulah Buddha, sudah sadar. Seorang sudah sadar itu bisa kita katakan Buddha. Sadar itu tadi artinya tidak lagi melakukan yang buruk-buruk yang dilarang dan sudah melakukan yang positif atau yang baik-baik itu. Satu lagi yang saya tangkap tadi, yang saya mengerti juga dari Buddha selama ini kan, ya gimana ya, keseimbangan antara manusia itu yang disebut dengan mikrokosmos dengan juga makrokosmos adalah alam semesta ini dengan segala anasir di dalamnya, tanah, udara, ciptaan lain, pohon, dan ini mencoba begitu harmoni begitu ya, dengan itulah yang harus diperjuangkan dan seimbang semua, tidak merusak, tidak. Nah itu indahnya yang saya tangkap dari Buddha itu. Dan saat meditasi memang itu yang kita rasakan, bukan? Meditasi. Gak ada lawan, tenang. Sepertinya kalau di gambar-gambar itu ada lingkarannya, ada yang biru, ada yang merah, begitu kan, indah. Memang antara mikro dan makrokosmos ini. Keseimbangan sebenarnya bagaimana kita menjaga keseimbangan batin dan alam di sekitar kita. Alam memberikan satu kondisi yang mempengaruhi kita untuk bisa praktik. Ya, seperti kita lah menjaga kerukunan di Indonesia ini. Ini kan di Indonesia ini salah satu negara yang majemuk ya, banyak kepercayaan, banyak agama, banyak suku, banyak budaya. Ketika kita menjaga di sekitar kita, sebenarnya kita kan menjaga agama kita tetap berkembang. Kita menjaga diri kita praktek. Kita bersyukur terlahir di negara ini. Kita istilahnya bisalah melakukan praktek-praktek agama kita itu dengan baik, dengan benar. Tidak mungkin di negara-negara lain yang kondisinya perang dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar menjaga kebersamaan itu supaya kita tetap bisa menjalankan praktek keagamaan kita masing-masing. Ketika kita menjaga orang lain, sebenarnya kita menjaga sendiri. Tanpa menjaga orang lain, sebenarnya kita merusak diri kita sendiri.
Betul sekali. Hidup itu kan apa ya Romo? Kita saling nggak ada di dunia ini yang tidak berhubungan. Saya dengan Romo udah pasti. Misalnya lah orang ngapain kita gerak di perdamaian dan nggak ada untungnya bagi kita? No, tidak mungkin tidak ada. Ketika kita nyaman, ketika semua baik-baik saja kita nyaman. Tetapi ketika mungkin kondisi di sekitar kita sedang tidak aman, kita mau duduk meditasi aja takut-takut Romo. Oh nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, itu. Saling bergantungan. Jangan menyalahkan istilah kalau kita di Buddhis itu ada satu gambaran ketika ular makan tikus ayam, tikus ke ular itu semua bergantungan. Jadi rantai makanan itu kan nggak ada yang siapa yang disalahkan. Semua ternyata saling membutuhkan dan saling menguntungkan gitu ya. Nah bulat dia jadinya bulat, kan, iya. Tidak garis dia tapi bulat, jadi tetap berhubungan satu sama lain. Baik, indah sekali yang harus direnungkan supaya lebih tahu makna-makna semua ini kan. Baik, kalau boleh, memang di sini tidak mayoritas. Pertanyaan ini lebih contoh andaikan mayoritas Buddha itu apa sikap agama lain gitu ya. Tapi ini pun penting kalian praktekkan demi tercapainya harmonisasi atau kerukunan tadi. Kadang kan nggak tahu mau bagaimana. Ini ada Waisak mau di depan ini. Iya, kalau ada misalnya pikiran gitu, apa sih yang kami lakukan sebagai Kristen, sebagai Islam, Hindu dan agama lain untuk macam menghormati gitu ya? Adakah gitu yang diharapkan kira-kira? Nah, kalau di perayaan kita sendiri sebenarnya lebih apa ya Romo? Lebih intern, dan kalau untuk dari agama lain sih seperti agama pada umumnya kita lebih mengharapkan ketika kita melakukan ritual dan lain sebagainya itu yang lain menghormati, menghargai. Dan jadi misalnya kita lihat ambil contohnya ketika orang Bali merayakan Nyepi, semua kan benar-benar walaupun mereka bukan umat Hindu, mereka untuk tetap tenang, tetap menjaga supaya yang lain bisa praktek. Begitu juga ketika kita Waisak, karena mungkin di Indonesia walaupun toleransinya sudah besar, tetapi di beberapa titik tertentu mungkin perayaan-perayaan Waisak itu sangat sulit untuk kita jalankan. Mungkin karena pengaruhnya yang kondisi di situ yang minoritas sangat kecil, jadi kita harus mungkin tertutup, harus benar-benar membatasi, terbatas, supaya justru malah kita menjaga supaya yang lain itu tidak terpicu oleh perayaan-perayaan hari peringatan Hari Suci Waisak itu sendiri. Jadi harapan kita sih semakin maju ke depannya sifat toleransi dan bahkan saling menjaga itu terus berkembang gitu. Oke, satu lagi nih, ini kan zamannya medsos ini. Medsos, ya. Nah, ya menyambung apa yang saya tanya tadi, tentu ada ucapan yang tepat untuk ini. Selamat Hari Raya Waisak. Biasa kalau Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Natal beda lagi. Nah, kalau aku nanti misalnya mau mengedit poster ini, apalah yang mau saya buat supaya tepat gitu kan? Supaya saya kirim ke Bante dan teman yang lain. Sebenarnya sederhana aja sih Romo, istilahnya selamat bagi umat Buddhis untuk memperingati atau merayakan Hari Trisuci Waisak. Semoga damai dan berkah selalu menyertai, gitu aja sudah. Itu aja sudah. Dan itu bisa diarahkan untuk siapa untuk saja siapa kan? Aja. Sebenarnya untuk siapa aja. Mungkin maaf lahir batin juga boleh. Itu kan sebagai apa ya? Dan sebagai tambahan harapan baik kepada siapapun. Itu kan kita mudita karena meta karuna mudita upeka, cinta kasih, ikhlas kasih sayang, kita turut berbahagia. Romo itu kan mengungkapkan turut berbahagia, melihat orang lain berbahagia, itu sebenarnya sudah bagian dari praktek Buddhis itu sendiri Romo. Kita ikut nggak usah mengucapkan pun turut berbahagia, itu saja sudah bagi kita itu sudah satu kebahagiaan gitu. Karena di perayaan Waisak itu sendiri kalau bisa ikut serta berbahagia, semua makhluk berbahagia, maka harapan dan doa umat Buddha itu sebelum dan sesudah kita beribadah selalu mengucapkan Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Semua makhluk tuh ya, pernah saya baca itu. Nah, itu satu kunci yang
istilahnya di Buddhis ini doa, harapan apa semua tidak membatasi dan tidak pernah istilahnya mengutuk apa, itu nggak ada kalau dalam Buddhis. Justru ketika kita melihat orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, justru kita kasihan dan justru harus kita pancarkan cinta kasih kepada mereka, bukan mengutuk ya. Kalau di masyarakat istilahnya kan mengutuk orang yang melakukan kejahatan. Betul. Karena mereka memiliki tadi kebodohan batin, masih belum tahu mana yang benar. Itu istilahnya di situ. Itu kata yang sangat sering kita dengar, mengutuk. Oke lah, mungkin mengutuk perbuatan salah itu. Perbuatannya boleh, orangnya jangan. Boleh, orang jangan. Itu betul itu. Kesalahan orang lain kita boleh nggak suka dengan kesalahan orang, tapi jangan orangnya. Hanya karena itu bukan konsep cinta kasih. Bukan. Kalau cinta itu ya tidak boleh mengutuk, justru dia salah, berbuat salah, tapi tetap cintai, justru itu kesempatan dia bertumbuh. untuk. Baik, terima kasih banyak Bante. Kami mau ini pesan macam statement penutup dari perayaan nanti untuk kami yang non Buddhis atau Buddha. Yang non Buddhis ya. Ya saya sebagai seorang biku ya, selain mengucapkan selamat Hari Waisak untuk seluruhnya ya, sebenarnya karena perayaan Waisak ini bukan hanya boleh dirayakan oleh umat Buddha, semua pun boleh merayakan, turut berbahagia, ikut serta berbahagia, dan semoga ini membawa satu perkembangan baik untuk batin kita semuanya, untuk rohani kita semuanya, bagi umat Buddha ataupun non Buddhis, dari energi positif, cinta kasih, kasih sayang, dan semoga kondisi-kondisi yang mungkin tidak membahagiakan saat ini, bahwa segala sesuatu akan berlalu, anicca, semua akan berubah. Maka apa madena samadeta, kita harus bersama-sama berjuang dengan sungguh-sungguh, saling menjaga, saling mengasihi, saling mendukung, kita maka bisa berjuang bersama, berhasil bersama, maka kita akan menuai kebahagiaan bersama. Mungkin itu pesan-pesan dari saya. Yang terakhir, apa madena samadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bante, para pencinta damai. Ya, segala sesuatu yang baik dan benar itu pasti berasal dari Tuhan, tidak mungkin tidak dari Tuhan. Dan itu ada pada semua agama, suku. Dan di dalam Buddha kita baru saja mendengarnya. Dan kita pun harus ya dari pesan itu, karena Tuhan yang memberikan pesan baik dan benar itu, kita pun harus berjuang mendalami itu. Jangan antipati atau alergi, bukan agamaku, bukan konsep agamaku, maka nggak perlu saya pelajari. Tidak. Tuhan tidak membuat satu agama sempurna semua. Tapi nilai tertentu ada keunggulan di masing-masing agama. Dan kita kalau mau mempelajari itu akan membuat kita menjadi pribadi atau orang yang lebih sempurna, lebih komplit yang dikehendaki Tuhan sendiri. Semoga apa yang dilakukan ini betul-betul memberikan sesuatu insight baru kepada kita dan menumbuhkan semangat untuk menyempurnakan diri, terlebih dalam keimanan. Dan yang kedua, semoga kita di Indonesia ini semakin berjuang mencapai atau mengusahakan kerukunan di negara tercinta ini. Begitu, terima kasih atas perhatian dan Tuhan memberkati. Pesan dari Buddha apa istilahnya? Tapisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia.